untuk pengetesan fosil Gallikelor itu saya sarankan sebaiknya jangan, dan ini pernah terjadi dan mungkin dari sahabat-sahabat pun juga ada yang pernah menjumpai hal semacam ini ketika karena kekuatan fosil Gallikelor, bagian dari Gallikelor yang paling bertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjumpaan kali ini saya akan memberikan sedikit masukan kepada sahabat-sahabat tercinta semuanya dimanapun berada, khususnya buat sahabat-sahabat yang menyukai fosil Gallikelor. Sekaligus ini ada sedikit edukasi teman-teman ya, mengenai fosil Gallikelor yang mempunyai mitos atau mempunyai energi alami yang bersifat proteksi dan lain sebagainya. Ada yang bisa dites secara langsung, ada juga yang bisa berfungsi hanya dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan memang benar-benar dibutuhkan. Terus untuk pengetesan fosil Gallikelor itu saya sarankan sebaiknya jangan dites ke makhluk hidup atau dites ke orang. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena setiap manusia, setiap makhluk hidup, siapapun pasti mempunyai hari naas. Kadang fosil Gallikelor tersebut memang benar-benar bisa dites, tetapi ketika dites ke katakanlah ke hewan atau ke orang memakai senapan angin, itu sebaiknya jangan. Dikarenakan seperti yang saya katakan tadi, dikhawatirkan pada saat pengetesan tersebut itu pas hari naasnya. Karena jika pas bertepatan pada hari naasnya, di situ tidak ada kemampuan apa-apa, dan di situ memang pas pada hari naasnya orang tersebut tidak boleh melakukan apa-apa kecuali kegiatan-kegiatan seperlunya. Dan ini pernah terjadi dan mungkin dari sahabat-sahabat pun juga ada yang pernah menjumpai hal semacam ini. Ketika kita mengetes fosil Gallikelor memakai senapan angin, sasarannya gelas atau botol, tidak apa-apa. Begitu sasarannya orang atau hewan dan lain sebagainya, itu tembus. Dikarenakan semua makhluk hidup itu mempunyai hari naas. Kadang ada juga pada saat dites ke sasaran orang atau siapapun bisa tembus, dikarenakan fosil Gallikelor tersebut memang tidak diperbolehkan untuk pamer atau sombong-sombongan. Dan ini memang pernah terjadi, apalagi ngetesnya itu pakai silet. Kalau pakai silet mungkin tidak akan tembus, asalkan siletnya agak sedikit tumpul. Tapi kalau pakai silet yang tajam sekali, maka pasti akan tembus. Apalagi sedikit ditekan, pasti akan tembus, kecuali kalau tidak ditekan. Karena kekuatan fosil Gallikelor berbeda dengan kekuatan mustika, seperti mustika merah delima dan lain sebagainya, itu berbeda lagi. Tentunya mustika merah delima lah yang terkuat. Untuk jenis fosil Gallikelor hanya sebatas ageman, agar dengan menggunakan sarana tersebut semoga kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena tidak ada fosil Gallikelor yang mampu menahan silet tajam, apalagi ngetesnya agak sedikit ditekan lalu kita goreskan, itu tidak akan mampu, kecuali pada silet atau cutter yang sedikit tumpul, dan itu pun tidak terlalu ditekan, itu masih mampu. Kecuali pada mustika fosil Gallikelor. Berbeda antara fosil Gallikelor dengan mustika fosil Gallikelor. Dan berbeda juga dengan yang disebut Gonokelor. Gonokelor ini memang juga termasuk kategori bagian dari mustika kelor. Bukan berarti itu adalah jenis mustikanya yang asli, bukan. Itu adalah induknya pohon kelor, atau yang disebut dengan katakanlah bagian dari Gallikelor yang paling bertuah sebagai sarana pemboster saja. Untuk mustikanya tidak seperti Gonokelor yang masih berwujud kayu, akan tetapi mustika Gallikelor ini bentuknya sudah seperti batu, seperti halnya fosil kayu kelor atau fosil Gallikelor, membatu, bukan berbentuk kayu. Dan ini jarang sekali, memang ini adalah benda yang super langka, kelasnya sudah mustika, begitu teman-teman.
Nah, itulah yang bisa dites dengan silet tajam atau cutter tajam dengan ditekan lalu digoreskan. Kalaupun ada yang mengetes menggunakan silet atau cutter yang tajam dengan menggunakan fosil Gallic-Tailor, itu ada teorinya. Satu, silet atau cutternya termasuk silet dan cutter yang kurang tajam atau yang sedikit tumpul dan tidak terlalu ditekan. Kalaupun yang masih tajam, itu biasanya tidak terlalu ditekan, sehingga kita tidak apa-apa meskipun kita goreskan ke kulit kita, dikarenakan tekanannya kurang. Kalaupun ditekan, sekali lagi, itu pastinya pada silet atau cutter yang tidak terlalu tajam atau sedikit tumpul. Karena pada kenyataannya, saya berkali-kali menjumpai seseorang di lapangan yang katanya memahari fosil Gallic-Tailor. Tidak perlu saya sebutkan, itu privasi dari seseorang yang katanya ini bisa dites anti silet atau anti sayatan cutter. Ternyata begitu dites, cutternya itu yang agak sedikit tumpul. Meskipun sedikit ditekan, itu tidak apa-apa. Itu masih bisa bertahan dan memang itu efek dari energi juga, energi fosil Gallic-Tailor. Tapi pada saat dites dengan cutter atau dengan silet yang masih baru, apalagi silet gold, tidak terlalu ditekan, cukup ditekan sedikit, disaatkan gini saja sudah tembus. Karena kekuatannya sebatas itu, teman-teman. Dan memang sejak dahulu sampai sekarang, fosil Gallic-Tailor cukup terkenal sekali akan proteksinya, termasuk proteksi yang mengarah pada sebuah kekebalan atau proteksi yang mengarah pada sebuah hal-hal yang tidak kasat mata, termasuk energi negatif dan lain sebagainya. Untuk kemampuan menahan iris dengan silet yang masih baru atau silet gold yang masih baru, atau juga menggunakan cutter yang masih baru juga, kalau ditekan itu tidak akan mampu untuk menahan. Gitu. Ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini sekedar sharing, membagikan kepada sahabat-sahabat khususnya yang masih pemula agar lebih tahu lagi teman-teman ya. Karena untuk mengenal fosil Gallic-Tailor di video saya sebelumnya sudah sering saya jelaskan, khusus buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Semoga sahabat-sahabat yang masih pemula bisa memahami tentang fosil Gallic-Tailor yang asli dan antara fosil Gallic-Tailor yang KW atau yang seperti fosil Gallic-Tailor tapi kenyataannya bukan fosil Gallic-Tailor begitu. Ya, cukup sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.